Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailita Nur Karmela, NIM 2024 10 10 10 97 dari kelas Sistem Basis Data C. Pada kesempatan akan menjelaskan mengenai data manipulation language pada PostgreSQL yaitu where dan beberapa fungsi agregat. Yang pertama yaitu where untuk kolom string dan numerik. Tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Di sini merupakan data-data pada tabel customer yang berasal dari seluruh dunia. Nah, untuk menampilkan customer yang hanya berasal dari Brazil, yaitu kita bisa menggunakan select bintang from customer where di mana di sini country-nya atau negaranya sama dengan Brazil. Nah, bisa kita lihat di sini pada tabel customer yang ditampilkan hanya customer yang negaranya berasal dari Brazil. Selanjutnya, tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Kita bisa menggunakan select bintang from product where di sini untuk syaratnya yaitu discontinue sama dengan 1. Nah, bisa kita lihat di sini yang ditampilkan hanya produk-produk yang sudah tidak diproduksi lagi. Selanjutnya, tampilkan ID nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Kita bisa select untuk ID-nya yaitu customer ID, nama perusahaannya company name, lalu alamat lengkap bisa kita dapat dengan menggabungkan kolom address, city, dan country dengan menggunakan koma. Lalu syaratnya itu country-nya itu tidak sama dengan Kanada. Untuk simbol tidak sama dengan, kita bisa menggunakan simbol kurang dari dan lebih dari seperti ini. Selanjutnya, wildcard dan left. Tampilkan suppliers yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Kita bisa menggunakan select bintang from nama tabelnya suppliers, di mana company name-nya elect di sini sebenarnya fungsinya sama dengan simbol ini, sama dengan bedanya jadi terdapat dua fungsi, ada like dan elike. Nah, untuk elike di sini itu seperti sama dengan, tetapi tidak case sensitif. Jadi apapun yang ada di setelah elike ini, mau dia huruf kapital atau tidak, itu tidak masalah karena tidak berpengaruh. Lalu kita bisa menggunakan simbol persen ini, artinya kita tampilkan company name yang mengandung huruf L, T, dan D, di mana sebelum huruf-huruf tersebut itu boleh bebas, boleh apa saja. Dan setelah huruf L, T, D ini juga boleh bebas. Bisa kita execute. Nah, di sini yang ditampilkan company name-nya yang mengandung huruf LTD dengan posisi yang terserah ada di mana dan juga tidak tidak sensitif. Jadi boleh besar, boleh kecil. Selanjutnya tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil dari huruf pertama last name-nya. Bisa kita select bintang from employees. Nah, left di sini fungsinya. Jadi kita menampilkan satu karakter yang berada pada sisi kiri atau left di kolom first name. Begitupun yang di last name. Jadi kita untuk satu huruf pertama di sisi kiri itu artinya karakter awalnya ya. Jadi kita membandingkan huruf pertama first name dengan last name. Sini first name-nya kurang dari last name. Bisa dilihat untuk value di sini pada kolom first name ini, huruf pertamanya itu lebih kecil daripada yang di last name. Selanjutnya, tampilkan suppliers yang huruf depan company name dan contact name-nya sama. Sama seperti sebelumnya, select bintang from suppliers, kita menggunakan left juga, beda di sini kita menggunakan sama dengan. Nah, bisa lihat di sini, untuk company name dan contact name-nya huruf depannya itu sama. Lalu where untuk kolom bertipe tanggal. Tampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992.
Kita bisa select bintang from employees where hire date atau tanggal masuknya itu lebih dari, di sini 10 Desember 1962. Untuk penulisan tanggal kita bisa khusus di PostgreSQL ya, cara menuliskannya itu tahun, strip bulan, lalu strip harinya. Bisa dilihat di sini. Untuk hire date yang ditampilkan hanya yang setelah 10 Desember 1992. Selanjutnya tampilkan orders yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Untuk jangka waktu bisa kita dapat dari mengurangi antara ship date atau tanggal pengiriman dengan order date atau tanggal pemesanan. Selanjutnya tampilkan produk yang discontinue atau yang stoknya 0. Sama seperti sebelumnya, bisa kita menggunakan ini simbol sama dengan. Selanjutnya, tampilkan produk yang order levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Sama juga seperti sebelumnya. Nah, untuk di OR ini, khusus OR pada semua syaratnya itu tidak harus terpenuhi. Jadi, misal hanya ada salah satu syarat yang terpenuhi, yaitu misal di sini reorder levelnya yang terpenuhi, lalu yang unit in stock-nya itu tidak terpenuhi, maka tidak apa-apa, tetap akan ada data yang ditampilkan. Begitupun sebaliknya untuk data yang kedua, jika hanya data kedua yang benar dan data pertama itu salah juga tetap ditampilkan, dan juga ketika semua datanya itu benar atau memenuhi. Data tidak akan ditampilkan hanya ketika dua-duanya itu tidak memenuhi. Selanjutnya, tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Nah, untuk di sini nama lengkapnya kita bisa menggabungkan antara kolom title, first name, dan last name menggunakan spasi. Lalu masa kerja bisa kita dapat dari mengurangi tanggal hari ini dengan tanggal masuknya. Begitupun dengan usia bisa didapat dengan mengurangi tanggal hari ini dengan tanggal lahirnya. Lalu di sini syaratnya seperti sebelumnya juga, kita menggunakan sini karena lebih, kita menggunakan simbol lebih dari. Nah, seperti bisa dilihat di sini, usia yang ditampilkan itu hanya yang lebih dari 60. Nah, untuk masa kerjanya kenapa tidak lebih dari 35? Karena memang pada data itu tidak ada employee yang masa kerjanya lebih dari 35 tahun. Akan tetapi karena kita menggunakan fungsi OR, maka tetap ada data yang ditampilkan. Selanjutnya, tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Gunakan in. Kita bisa select bintang from employees where city in London, Seattle, Tacoma. Jadi untuk in ini fungsinya sebenarnya sama seperti OR. Jadi kita menampilkan employee di mana city-nya itu value-nya yaitu London atau city-nya itu sama dengan Seattle atau city-nya sama dengan Tacoma. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini, city-nya itu atau kotanya hanya berasal dari Seattle, Tacoma, atau London. Selanjutnya N. Tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Kita bisa select bintang from orders, di mana di sini order date-nya seperti sebelumnya, cara penulisan tanggal yaitu tahun, strip bulan, strip hari. Kita menggunakan fungsi N, lalu kita bisa mengurangi waktu pengiriman atau ship date dikurangi order date. Karena di sini yang ditanya paling lambat, kita bisa menggunakan kurang dari sama dengan. Selanjutnya tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Seperti sebelumnya juga kita bisa select bintang from product, di mana di sini discontinue-nya sama dengan 1 dan unit in stock-nya lebih dari 0. Untuk fungsi N di sini, seluruh syaratnya itu harus terpenuhi. Jadi ketika salah satu syarat itu tidak memenuhi, maka tidak akan ada data yang ditampilkan. Jadi dua-duanya harus terpenuhi. Selanjutnya tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas 5.
kita select bintang from products, di mana untuk mencari produk yang ID-nya genap, kita bisa menggunakan modulo. Jadi produk ID-nya di modulo 2. Untuk angka-angka yang di modulo 2 yang hasilnya 0 itu menunjukkan angka genap. Lalu untuk harganya ini bisa kita menggunakan simbol lebih dari. Bisa dilihat di sini produk ID yang ditampilkan hanya yang berangka genap. Begitupun dengan unit price-nya. Di sini semuanya lebih dari 5. Lalu tampilkan produk yang harganya 5 sampai $10 menggunakan between. Kita bisa menggunakan select bintang from products di mana unit price between 5 and 10. Jadi between ini seperti untuk kisaran, jadi antara 5 hingga 10. Cara penulisannya kita bisa menggunakan between, lalu angka terkecilnya, lalu N, dan angka terbesarnya. Selanjutnya, gabungan N dan OR. Tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20-30 hari setelah pemesanan. Kita bisa gunakan select bintang from orders, di mana order date-nya seperti sebelumnya, tahun, bulan, hari, dan kita kurangi di sini ship date dan order date-nya, lalu menggunakan between lagi seperti sebelumnya. Jadi kita tuliskan angka terkecilnya dulu, baru angka terbesarnya. Ini. Selanjutnya, tampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 hingga 25 Desember 1997. Kita bisa menggunakan in juga di sini karena in fungsinya juga seperti OR. Lalu kita gunakan N, ship date-nya antara. Nah, sebelumnya jika kita di sini menggunakan satu angka saja, kita juga bisa mencari between pada tanggal. Jadi kita bisa mencari jarak antara tanggal di sini 25 Desember 1996 dengan 25 Desember 1997. Bisa dilihat di sini ya, untuk country-nya hanya berasal dari Brazil atau Italia. Lalu untuk ship date-nya ini hanya antara 25 Desember 1996 hingga di sini. Di sini kurang dari 25 Desember 1997. Lalu yang terakhir, tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50-60 tahun. Kita bisa select bintang from employees, di mana city-nya berasal dari Seattle atau dari New York, dan sini kita ekstrak tahunnya saja dari pengurangan antara tanggal hari ini dengan tanggal lahir untuk mencari usianya, lalu kita cari yang antara 50 tahun hingga 60 tahun. Nah, di sini tidak ada data yang ditampilkan. Kenapa? Pada data employee di sini ada employee yang berasal dari Seattle maupun dari New York, dan ada juga employee yang usianya 50 hingga 60 tahun. Tetapi karena kita di sini menggunakan N, di mana kedua syarat itu terpenuhi, dan kebetulan pada data tersebut tidak ada employee yang berasal dari Seattle maupun New York yang sekaligus memiliki usia antara 50 hingga 60 tahun, sehingga di sini tidak ada data yang ditampilkan karena kedua syarat di sini tidak memenuhi. Sekian penjelasan data manipulation language pada PostgreSQL, yaitu where dan beberapa fungsi agregat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.